Kita belajar pada pagi hari ini dengan satu perikop tema, bagaimana kita menjadi ciptaan baru dan kehidupan kita bersatu dengan Kristus. Menjadi ciptaan baru dan kehidupan kita bersatu dengan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertama-tama saya ucapkan selamat buat Mas Immanuel Denny Kristanto, di mana tanggal 24 Oktober tahun 2021 menyerahkan hidupnya menerima Tuhan Yesus satu-satunya sebagai juru selamat. Kiranya kehidupan Mas Denny kedepannya semakin hari semakin diubahkan, baik kehidupan karakter, baik kehidupan sifat, karena saya percaya ketika Mas Denny sudah ada di dalam Yesus, Mas Denny berada dalam ciptaan yang baru, yang sudah dibaptis di Patihan Resort 24 Oktober 2021. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Ini menjadi kebanggaan kita bersama bagaimana kehidupan setiap anak-anak Tuhan dari hari ke hari mengalami perubahan-perubahan yang ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang masalah ciptaan baru, di dalam Alkitab itu muncul 2 kali kata ciptaan baru. Sekali lagi saya ulangi, di dalam Alkitab itu muncul 2 kali kata ciptaan yang baru, dan itu hanya ditemukan di dalam tulisan Paulus. Yang pertama di dalam 2 Korintus pasal ke-5 ayat ke-17. Yang kedua di Galatia pasal yang ke-6 ayat ke-15. Kedua ayat ini sama-sama menggunakan ciptaan baru. Jadi sama-sama menggunakan ciptaan baru. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan belajar apa itu ciptaan yang baru di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama. Suratan 2 Korintus pasal ke-5 ayat ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Perhatikan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Terjemahan lain mengatakan anyone, siapapun itu yang ada di dalam Kristus. In Christ. Ia adalah apa? Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya ulangi sekali lagi. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam 2 Korintus pasal 5 17 ditemukan bahwa Paulus menggunakan kalimat itu dalam bentuk sekarang. Jadi gini Bapak Ibu. Di dalam bahasa Inggris biasanya ada tenses ya. Ada future tense, ada past tense, ada present continuous tense, itu ada ya, frase-frase di dalam bahasa Inggris. Nah, di dalam terjemahan 2 Korintus pasal 5 17 ini, Paulus menggunakan kalimat dalam bentuk sekarang. Now, apa Bapak Ibu? Sekarang, bukan bentuk yang akan datang atau future. Ya. Nah, jadi ciptaan baru ini menggunakan dalam bentuk sekarang. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Perhatikan Bapak Ibu. Ia yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Kapan itu? Sekarang. Bukan yang akan datang. Perhatikan. Paulus tidak menulis siapa yang ada di dalam Kristus, ia akan menjadi ciptaan baru. Bukan. Tetapi ia adalah ciptaan baru. Bentuk sekarang. Bukan bentuk yang akan datang. Artinya apa? Ketika seseorang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia dengan pengakuan imannya dia dibaptis, sekarang ia menjadi ciptaan
baru, bukan nanti. Jadi Paulus menggunakan kata bentuk sekarang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam terjemahan dari ciptaan baru ini Bapak Ibu, kalau kita perhatikan bersama-sama, di dalam terjemahan 2 Korintus pasal 5 ayat 17, menggunakan versi firman Allah yang hidup seperti ini Bapak Ibu. Pada saat seseorang menjadi orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus, ia menjadi orang yang hatinya sama sekali baru. Ia tidak lagi seperti dahulu. Ia mulai menempuh hidup yang baru. Jadi ketika seseorang dibaptis, seharusnya Bapak Ibu mengucapkan apa? Selamat menempuh hidup yang baru. Artinya apa? Saudara menjadi ciptaan yang baru. Kapan? Sekarang. Ketika saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara menjadi ciptaan yang baru. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, istilah ciptaan baru ini bukanlah istilah yang pertama kali digunakan oleh Rasul Paulus Bapak Ibu. Istilah ini adalah istilah yang lazim digunakan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Jadi di dalam bahasa Ibraninya, istilah yang digunakan oleh guru-guru agama Yahudi itu Beria Kadasa. Jadi disebutkan Beria Kadasa itu seperti Bapak Ibu, kehidupan orang-orang Yahudi. Jadi ketika orang-orang itu menjadi orang Yahudi, konversi imannya menjadi orang Yahudi, itu disebut ciptaan yang baru. Itu buat kehidupan orang Yahudi. Bagaimana dengan kehidupan orang-orang non-Yahudi Bapak Ibu? Termasuk saya dan saudara, itu bagaimana kehidupan kita, iman kita dikonversi menjadi orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus. Saat itu Bapak Ibu menjadi ciptaan yang baru. Dengan demikian menjadi ciptaan yang baru ini bukanlah berbicara tentang sesuatu yang akan datang, tetapi sekarang yang Bapak Ibu. Jadi menjadi ciptaan baru itu bukanlah mengenakan tubuh yang baru. Tubuh Bapak Ibu sekarang sama, melainkan tetap dengan tubuh kita saat ini. Hanya saja jiwa dan karakter Bapak Ibu dari ke hari benar tubuh yang baru. Sama seperti sekarang ini. Tetapi jiwa dan karakter Bapak Ibu benar-benar baru. Yang hatinya sama sekali baru. Seharusnya ketika kita menjadi orang Kristen percaya kepada Yesus, menjadi ciptaan yang baru, itu ada perubahan-perubahan sifat dan karakter kita. Oke Bapak Ibu ya, sampai sini bisa dipahami? Itulah sebabnya di dalam 2 Korintus pasal ke-5 ayat 17 ini Paulus menggunakan dalam bentuk sekarang, bukan dalam bentuk yang akan datang. Bapak Ibu, ketika adanya perubahan karakter di dalam kehidupan orang, itu bukan perubahan fisik. Jadi ketika seseorang dibaptis, contohnya seperti ini. Mas Denny nih dibaptis. Bukan berarti ketika Mas Denny, mohon maaf ya, kulitnya hitam, dibaptis, dimasukkan ke air, berubah menjadi putih. Wow, putih, enggak seperti itu. Jadi bukan perubahan secara fisik. Ketika hidungnya mancung ke dalam, dimasukkan ke air langsung mancung keluar. Bukan seperti itu. Itu perubahan karakter, itu bukan perubahan fisik Bapak Ibu. Perubahan karakter dari dalam keluar. Seharusnya ketika kita ada di dalam Yesus, kita sadar bahwa kehidupan kita diubahkan itu dari hari ke hari ke arah yang lebih baik. Perubahan karakter dan sifat kita itu ke arah yang lebih baik. Dalam hubungan yang baru itu kita bebas dari perbudakan dosa. Sikap hidup dan perilaku dan perbuatan yang lama, keterikatan kita dengan dosa sudah ditinggalkan. Jadi ketika Bapak Ibu dibaptis,
manusia lama Bapak Ibu sudah tenggelam bersama dosa-dosa Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu terangkat dari air, saat itulah Bapak Ibu menjadi manusia baru, menjadi ciptaan yang baru. Tubuhnya tetap sama sekarang ini. Sementara sesuatu yang baru sudah datang, ya ini apa? Hubungan pribadi yang baik dalam Kristus. Yang dulu ketika kita mau datang kepada Allah, tidak bisa secara langsung, harus melalui perantara yang namanya imam. Tetapi sekarang ketika kita percaya kepada Yesus, dipermandikan dalam baptisan air, saat itu juga Bapak Ibu, kita sudah terbebas dari ikatan perbudakan dosa. Sehingga apa? Kita tidak perlu lagi melalui imam. Tetapi Bapak Ibu bisa datang kepada Yesus. Bapak Ibu tahu bedanya antara malaikat dengan saudara? Ada perbedaan seperti ini. Malaikat itu disebut dengan makhluk kudus. Perhatikan, malaikat disebut dengan makhluk kudus. Saudara dan saya ketika malaikat melakukan kesalahan, apa dilakukan oleh Allah? Dibuang. Betul ya? Saudara dan saya diciptakan segambar serupa dengan Allah. Malaikat tidak diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi saya dan saudara diciptakan segambar serupa dengan Allah. Imago Dei, sama persis seperti Allah. Apa itu Bapak Ibu? Sifat dan karakter Bapak Ibu itu sama seperti Bapak kita. Amin. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan kesalahan, Bapak Ibu melakukan dosa, kalau malaikat dibuang, tetapi saya dan saudara, Yesus datang mencari saudara. Aku datang bukan mencari orang benar, tetapi aku datang mencari orang berdosa. Itulah saya dan saudara. Ketika saudara melakukan kesalahan, ketika saudara melakukan dosa, hidup di dalam terikatan perbudakan dosa, Yesus datang mencari saudara. Di mana engkau? Bukan dibuang. Tetapi kalau malaikat melakukan kesalahan dosa, dibuang Bapak Ibu. Tetapi saya dan saudara begitu berharganya di mata Tuhan. Bapak Ibu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Bapak Ibu dicari oleh Tuhan. Langsung dicari. Di manakah engkau, Denny? Di manakah engkau, Pardamean? Di manakah engkau, Evintius? Bapak mencari. Karena apa? Sayang kepada anak-anaknya. Oleh karena ketika kita menjadi percaya kepada menjadi ciptaan yang baru, datang kepada Bapa dengan sebutan Aba ya Bapa. Betapa berharganya saudara dan saya menjadi biji mata Tuhan. Saudara melakukan dosa tidak dibuang oleh Tuhan, saudara dicari oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan begitu mengasihi saya dan saudara. Di manakah engkau anak-anakku? Karena engkau apa? Engkau diciptakan segambar serupa dengan Allah. Bapak Ibu, sekarang apakah artinya bahwa seorang Kristen adalah ciptaan yang baru? Apakah artinya buat setiap kita anak-anak Tuhan? Bagaimana di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 sampai ayat yang ke-24 bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lebih sederhananya seperti ini Bapak Ibu, kehilangan kemuliaan Allah, didiskualifikasi, disingkirkan. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia, by the grace, telah dibenarkan dengan apa? Cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan telah berdosa. Siapa yang bisa menyucikan dosa adalah pribadi yang tidak mengenal dosa. Siapa itu? Yesus.
Karena Yesus satu-satunya yang bisa menyucikan setiap orang berdosa. Hanya Yesus yang sanggup menguduskan hidupnya setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Karena Yesus pribadi yang tidak berasal dari dosa dan tidak pernah mengenal dosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga kehidupan kita dari hari ke hari hidup di dalam perbudakan dosa. Bapak Ibu, kalau kita belajar di dalam bahasa Yunani, itu ada dua kata yang diterjemahkan kata baru tadi ya, ciptaan baru tadi ya. Baru itu menggunakan dua kata. Yang pertama kata neos. Bapak Ibu pernah dengar kata neo gitu ya? Neos itu baru. Yang kedua itu kainos. Kalau neos perbedaannya seperti ini. Ini sebagai wawasan Bapak Ibu. Neos itu baru berdasarkan waktu atau usia. Jadi ketika ada mobil keluaran baru itu pakai kata neos. Tetapi di dalam tulisannya Paulus tadi baru menggunakan kata kainos, bukan neos. Artinya apa? Betul-betul baru tetapi berdasarkan kualitas yang baik. Itu saya dan saudara. Ketika menjadi ciptaan yang baru berdasarkan kualitas, bukan berdasarkan waktu atau usia. Contoh seperti ini Bapak Ibu. Berdasarkan waktu dan usia seperti ini. Misalnya saya punya mobil antik tahun 1975. Itu antik Bapak Ibu ya. Nah, itu saya rombak, saya poles, saya cat baru. Semuanya baru. Apakah itu disebut neos? Bukan Bapak Ibu ya. Karena apa? Secara waktu itu keluaran tahun 75. Tetapi kainos itu kita betul-betul baru berdasarkan kualitas. Dari sini kita belajar bagaimana ciptaan yang baru. Mari kita bahas di dalam ayat ini. Baru menggunakan kata kainos. Ciptaan ini sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Kainos di dalam ciptaan baru ini dalam 2 Korintus pasal 5 ayat ke-17 itu perubahan yang baik dari sebelumnya. Kalau saya sederhanakan, kata baru atau kainos yang dimaksud oleh Paulus adalah yang pertama, itu perubahan yang baik dari sebelumnya. Sesuatu yang diciptakan yang sangat berharga, baru, grace, itu namanya apa? Kainos. Itu siapa? Saya dan saudara. Makanya kehidupan kita itu sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Sangat spesial. Makanya kitab suratan Petrus mengatakan bahwa kita ini imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Karena apa? Kita ini diciptakan sesuatu yang sangat berharga. Perubahan-perubahan yang lama itu ditinggalkan mengarah ke dalam perubahan yang baik ke depannya. Itu namanya kainos. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena kita ini adalah buatan Allah sendiri. Bukan ciptaan malaikat, tetapi saya dan saudara adalah ciptaan atau buatan Allah sendiri. Yang tertulis dalam Efesus 2 pasal yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan, perhatikan, yang dipersiapkan Allah kapan? Sebelumnya. Supaya apa? Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam perbuatan baik itu. Jadi ketika seseorang tadi katakan kainos itu perubahan ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya. Ketika dulu saudara belum percaya kepada Yesus, mohon maaf, menjadi orang yang pelit. Menjadi orang yang tidak murah hati, pelit banget jadi orang itu. Tetapi ketika Bapak Ibu mengenal siapa pribadi Yesus yang murah hati itu,
Bapak Ibu tinggal di dalam Yesus dan Bapak Ibu sesuai serupa dengan gambar Dia, karakter Yesus, sifat Dia, yaitu apa? Murah hati. Jadi ada perubahan-perubahan karakter yang lebih baik. Seharusnya ketika Bapak Ibu menjadi ciptaan yang baru yang dibuat oleh tangan Allah sendiri, saya dan saudara harus segambar serupa dengan Allah. Sifat dan karakter saudara harus sama dengan Allah. Bapak Ibu paham sampai sini? Jadi ketika kita ada di dalam Yesus, seharusnya ada perubahan-perubahan karakter kita. Saudaraku, kitab Roma mengatakan seperti ini. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat ke-16. Tolong ditampilkan. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 berbicara seperti ini. Karena keinginan daging adalah apa? Maut. Keinginan dosa itu adalah maut. Ketika kita berbuat dosa, sesuatu yang mengenakan, ketika seseorang hidup di dalam dosa, dia nggak terasa karena sudah nyaman tinggal di dalam dosa. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan rohnya itu R besar. Siapa? Tuhan adalah hidup dan damai sejahtera. Hidup menggunakan kata zoe, kehidupan yang kekal dan ada di dalam damai sejahtera. Itu keinginan pribadi Tuhan atas saudara dan saya. Jadi bukan kehidupan di dalam daging. Di situ jelas mengatakan bahwa ketika kita lahir baru, ada ciptaan baru di dalam kita yang sama sempurnanya seperti Yesus dan yang memiliki karakter sama seperti Yesus. Yang menjadi masalah adalah banyak orang yang tidak hidup dengan rohnya Tuhan, sak maunya dewi. Jadi orang Kristen semaunya sendiri, tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kehidupannya dari hari ke hari bukan semakin baik tapi semakin tenggelam. Tapi saya berharap semuanya jemaat tempat ini kita hidup di dalam roh. Ketika kita hidup di dalam daging, hidup yang berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita cium, apa yang kita dengar, atau kehidupan sentuhan dari jasmani. Sedangkan definisi ketika kita hidup di dalam roh adalah hidup berdasarkan firman Tuhan. Contoh, ketika Bapak Ibu dari kecil misalnya, Bapak Ibu orangnya temperamen, ya, pemarah, gampang meluap, gampang emosi, mudah tersinggung, jatuh bangun di dalam dosa. Jadi karakter-karakter yang melekat Bapak Ibu itu apa? Pemarah. Sudah melekat nih pemarah nih dalam kehidupan Bapak Ibu. Itu kehidupan di dalam daging. Ketika terjadi sesuatu Bapak Ibu langsung apa? Marah, meluap, emosi. Itu keinginan daging. Tapi perhatikan tadi katakan, keinginan roh itu berdasarkan firman Tuhan. Ketika Bapak Ibu tadi di mindsetnya sudah karakternya ini sudah pemarah, tetapi karena Bapak Ibu menjadi ciptaan yang baru berdasarkan firman Tuhan, keinginan berdasarkan roh, Bapak Ibu ngerti nih, Bapak Ibu mungkin seorang pemarah, tetapi Bapak Ibu melihat, oh karakternya Yesus itu apa sih? Lemah lembut. Karakternya Yesus apa Bapak Ibu? Dia penuh dengan kasih. Jadi pada Bapak Ibu ketika diperhadapkan dengan sesuatu yang membuat Bapak Ibu seharusnya marah, Bapak Ibu sadar, oh aku ciptaan yang baru, aku gak boleh marah. Karena apa? Yesus itu pribadi karakternya itu penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan. Makanya firman Tuhan mengajarkan buat kita, Yesus mengatakan kepada kita, kasihilah musuhmu dan doakan dia, berkati dia. Cerminan kita hanya kepada Yesus. Ketika kita marah, apa Yesus ketika Yesus marah Bapak Ibu? Dia mengasihi, dia mengampuni. Yaitu adalah saya dan saudara yang sekarang ada dalam ciptaan yang baru.
Itu yang seharusnya kehidupan kita dipimpin oleh Roh Allah, Bapak Ibu. Nah, ketika kita menjadi ciptaan yang baru, kainos tadi, di dalam Roma pasal 6 ayat ke-6 sampai ayat yang ke-10. Mari kita baca. Kitab Roma pasal 6 ayat ke-6 sampai ayat ke-10. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Kapan Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu menyerahkan kepada Yesus, kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu ditenggelamkan di dalam permandian baptisan, manusia lama Bapak Ibu seharusnya sudah tenggelam kentel yang banyu, gitu Bapak Ibu ya. Makanya seharusnya ya itu sebagai apa ya, kalau kita dibaptis lebih enak kita ada di kali gitu, di Patian Resort kemarin. Jadi apa, ketika ditenggelamkan manusia lama kita ikut hanyut kendel gitu ya, supaya apa, tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Bapak Ibu adalah orang kudus, Bapak Ibu adalah orang suci, sekali untuk selama-lamanya oleh salib Yesus. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ketika manusia lama saudara sudah mati, saudara telah bebas dari dosa. Yang percaya katakan amin. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ayat ke-9 ke-10. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa saya dan saudara. Berapa? Sekali, untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi kemuliaan Allah. Seharusnya Bapak Ibu, saya dan saudara ketika hidup saat ini, sekarang ini, itu seharusnya kehidupan bagi kemuliaan nama Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku, kata Rasul Paulus. Itu seharusnya menjadi teladan dan contoh dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Dia. Ketika kita dibaptis, baptis ini adalah bentuk pengakuan iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, baptisan itu tidaklah mutlak menyelamatkan. Ya, bagaimana ketika penjahat yang ada di kanannya Yesus kita disalib ya, itu nggak sempat dibaptis ya, betul ya? Nggak sempat dibaptis karena apa? Kondisi, situasi yang tidak memungkinkan. Jadi ketika disalib, Yesus, ketika engkau datang jangan lupa ya dengan saya. Oh, hari ini juga kamu bersamaku di Firdaus. Ayo turun yuk, dibaptis dulu yuk. Nggak mungkin Bapak Ibu. Karena posisi situasi tidak memungkinkan. Jadi baptisan tidaklah mutlak menyelamatkan, tetapi sebagai pengakuan iman kita kepada Kristus. Ketika dibaptis kita di muka umum menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ketika lidah kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, engkau hidup di dalam jaminan keselamatan. Dan memberi diri kita dibaptis ke dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, ini baru langkah awal Bapak Ibu. Jadi langkah awal kita menempuh hidup baru di dalam Kristus. Jadi siapa yang percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Tetapi ya siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi Bapak Ibu dan saya semuanya sudah dibaptis. Dan baptis adalah pengakuan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita belajar pada hari ini bagaimana ciptaan yang baru itu, yang dikatakan kainos tadi itu, ketika kita menjadi ciptaan yang baru, kita tinggal di dalam siapa tadi? Di dalam Kristus. Mari kita bahas Bapak Ibu. Apa maksud tinggal di dalam Kristus?
yang terambil 2 Korintus pasal ke-5 ayat yang ke-17 tadi. Saya kasih ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu. Oke. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat ke-17. 1 Korintus pasal 6 ayat ke-17. Jadi orang yang tinggal di dalam Kristus itu seperti ini. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh. Dengan siapa Bapak Ibu? Dengan Dia. Tetapi siapa yang mengikatkan diri pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jadi siapa yang tinggal di dalam Kristus, kita mengikatkan diri pada Tuhan. Mengikatkan diri dalam teks bahasa aslinya itu menggunakan kolau. Kolau itu menggabungkan diri dan bercampur. Jadi bukan dua pribadi diikatkan di tali gitu, bukan seperti itu Bapak Ibu ya. Tetapi yang dimaksud mengikatkan dirinya ini apa? Kita menggabungkan diri, melebur jadi satu. Kita bercampur. Dengan siapa? Dengan rohnya Tuhan. Menjadi satu roh. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Menjadi satu, bahasa aslinya menggunakan kata hes. Apa Bapak Ibu? Hes. Hes itu melebur. Contoh seperti ini. Jadi ketika Bapak Ibu tinggal dalam Kristus, saya sudah siapkan ilustrasinya. Ini apa Bapak Ibu? Banyu. Ini ada gelas. Artinya hes, ketika kita melebur jadi satu, kita tinggal di dalam Kristus. Itu seperti ini. Ini saudara. Ketika saudara dibaptis, percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kehidupan Bapak Ibu menjadi ciptaan yang baru. Bagaimana roh Allah itu tinggal di dalam Bapak Ibu. Perhatikan seperti ini. Ya. Ini Bapak Ibu, ketika selesai dibaptis, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bagaimana ini roh Allah tinggal di dalam saudara. Oke, roh Tuhan tinggal di dalam saudara. Artinya apa Bapak Ibu? Ini bercampur enggak? Bercampur. Ini yang dinamakan menjadi satu roh dengan Kristus. Tinggal di dalam Kristus, melebur menjadi satu dengan Kristus. Ketika Bapak Ibu percaya kepada Tuhan dan Juru Selamat, roh Allah tinggal di dalam saudara, menjadi satu roh dengan saudara. Makanya firman Tuhan mengatakan tubuhmu itu bait Allah loh. Jangan sembarangan. Engkau diciptakan oleh Allah sendiri segambar serupa dengan Dia. Jadi muliakan Dia melalui tubuhmu. Saudara perhatikan baik-baik. Saat ini saudara menjadi satu roh dengan Tuhan. Engkau diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Hes, menjadi satu roh. Ini sekarang posisi saudara. Roh Allah tinggal di dalam saudara. Kapan? Sekarang. Ainos, baru. Kapan itu? Sekarang. Coba tengok kanan kiri saudara. Katakan, kamu ciptaan baru. Sadar. Bertobat. Ngerti. Ojo nusuan. Jangan mudah tersinggung. Ya Bapak Ibu ya. Kasih suamimu. Kasih istrimu Bapak Ibu. Karena apa? Saudara ciptaan baru, kainos. Perubahan yang lebih baik daripada sebelumnya. Ketika kita mengerti Bapak Ibu dengan hal ini, saya percaya kekristenan Bapak Ibu tidak hanya biasa-biasa saja. Karena apa? Saudara sadar, saudara menjadi milik Kristus dan saudara tinggal di dalam Kristus. Sampai sini Bapak Ibu paham, bisa mengerti ya? Oke. Jadi ketika hidup kita, hidup dalam Yesus,
Orang yang telah diselamatkan hidupnya oleh Yesus harus hidup untuk Yesus dan melayani Yesus. Bersyukurlah ketika engkau melayani Tuhan, itu sebuah kehormatan yang luar biasa. Ketika Tuhan Yesus menyelamatkan saya dan saudara, sesungguhnya hidup yang lama saudara selesai, sudah berlalu. Gak usah diungkit-ungkit lagi. Jadi kalau ada pasangan suami bapak ibu yang selalu mengungkit-ungkit masa-masa lalu, dia belum sadar kalau dia itu kainos. Kamu dulu seperti ini, kamu dulu seperti ini. Langsung apa suaminya? Tuk, 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 muntap, marah bapak ibu. Karena apa? Yang lama itu sudah berlalu, sudah selesai. Wih, suami paling kenceng di belakang. Dan hidup baru telah datang. Kapan? Sekarang. Ya. Yang lama sudah berlalu, sudah selesai. Yang baru sudah datang. Apa itu? Ciptaan baru. Hidup saudara hidup yang baru. Sudah dipenuhi dengan roh Tuhan. Seharusnya saudara tidak menjadi pemarah lagi. Mudah tersinggungan. Saudara suka memberontak. Sudah selesai. Engkaulah ciptaan yang baru sekarang. Jadi Bapak Ibu kalau saudara sadar, oh iya ya, karakterku sama seharusnya seperti karakter Yesus. Suka mengampuni, suka mengasihi. Engkau harus murah hati. Makanya dikatakan ada buah roh itu seperti Bapak Ibu, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kelemah lembutan dan lain sebagainya, pengendalian diri Bapak Ibu. Itu karakter Kristus Bapak Ibu. Engkau harus sama seperti itu. Kapan itu? Sekarang. Proses demi proses kehidupan Bapak Ibu itu harus engkau alami. Ya, tengok kanan kiri Bapak Ibu, katakan bertobat. Ya, engkau harus sadar. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan yang baru. Ini coba saya bandingkan Bapak Ibu. Antara 2 Korintus pasal kelima ayat ke-17 dengan 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6, perhatikan. Saya akan mencoba bandingkan 2 ayat ini. 2 Korintus pasal 5 ayat ke-17 dengan 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 berkata seperti ini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, dalam siapa? Yesus. Ia itu siapa Bapak Ibu? Ciptaan baru tadi Bapak Ibu. Wajib hidup sama. Tidak boleh beda. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bagaimana ketika Yesus dicaci maki, Yesus dihina, apa yang dia kerjakan? Bapak ampuni dia ya, sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Saudara seperti itu, mengasihi, suka mengampuni. Engkau harus wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu saya garis bawahi, di dalam dia. Yang artinya sama. Keduanya itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita kata wajib tadi berarti tidak dapat tidak dilakukan. Jadi harus kita melayani dia. Jadi bukan karena penampilan Bapak Ibu ya, tapi lebih karena action, perbuatan kita. Dari sebab itu yang perlu dipelajari dengan sebaik-sebaiknya adalah perkataan dan perbuatan Kristus selama Tuhan Yesus melayani di bumi ini. Itu harus menjadi teladan kita. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi selama bagaimana Kristus hidup itu yang perlu kita contoh. Melayani orang-orang miskin, melayani orang-orang yang sakit, melayani para janda, melayani orang yang buta, melayani orang yang timpang, yang lumpuh, tidak membedakan kasta dan lain sebagainya. Saudara seharusnya hidup sama seperti Kristus telah hidup. Mengasihi semua orang, tidak pilih kasih. Kalau dia menguntungkan buat kita, kita kasih. Itu bukan kasih, bukan namanya kasih, tapi itu namanya memanfaatkan orang. Jadi kasih dia apapun kondisinya dia. Kasih dia apapun situasi kastanya dia.
kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu seperti yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, menariknya seperti ini. Di dalam frase di dalam Kristus, ini menarik. Ini sama seperti ilustrasi saya tadi. Menjadi satu roh dengan Kristus. Di dalam terjemahan The Message, terjemahan bahasa Inggrisnya, di dalam Kristus itu menggunakan kata united in the Messiah. Jadi apa? Bersatu dengan Yesus. Bersatu dengan Kristus. Itu arti frase di dalam Kristus. United the Messiah. Artinya kesatuan dengan Kristus. Jadi saya dan saudara itu bersatu, rohnya bersatu. Sehingga akan menghasilkan perbuatan-perbuatan baik, menghasilkan buah roh yang seharusnya dan saya saudara kerjakan hari ini dan seterusnya. Mari kita baca Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk apa? Dilayani. Melainkan melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus sudah memberikan teladan, bukan dilayani, melainkan melayani. Ayo Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, layani sesama manusia semampumu sebaik mungkin. Melayani bukan berdiri di mimbar ini, bukan. Mimbar yang sejati, mimbar yang sebenarnya adalah ketika saudara keluar dari gereja ini, saudara tunjukkan kasih Bapa kepada orang-orang di sekitar saudara. Itu adalah mimbar yang sejati. Mungkin kita bisa berkamuflase ada tempat ini. Salam, selamat datang, sukacita Bapak Ibu pulang dari gereja. Bapak Ibu marah-marah sama suami, marah-marah sama istri tanpa jelas. Bukan itu Bapak Ibu ya. Jadi kita harus sama seperti Kristus hidup. Kehidupan kita harus salahnya hidup seperti Dia. Ada kainos baru, perubahan yang lebih baik daripada sebelumnya. Sebagai ayat penutup seperti ini. Yuk, untuk menyambut perjamuan kudus kita hari ini. Efesus 1 ayat ke-7 berkata seperti ini. Sebab di dalam Dia, sekali lagi, sebab di dalam Dia, siapa Bapak Ibu? Ciptaan baru tadi. Dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Oleh karena darah Yesus kita beroleh pengampunan, beroleh penebusan dosa. Yang bisa mengampuni menebus dosa kita adalah pribadi yang tidak mengenal dosa. Pribadi yang tidak pernah melakukan dosa. Hanya satu, siapa? Yesus. Makanya Tuhan berkata, I am the way. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa dalam kerajaan surga ada dalam Bapa kalau tidak melalui Yesus. Karena apa? I am the way. Satu, menggunakan kata tunggal. Satu-satunya jalan keselamatan siapa Bapak Ibu? Hanya melalui Yesus. Jika engkau percaya kepada Yesus dibaptis, kalau engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Firman Tuhan ya dan amin. Ketika engkau sadar hari ini, hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan, ambil keputusan percaya kepada Yesus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Puji Tuhan Bapak Ibu, kesimpulannya pada saat hari ini, siapa yang ada di dalam Kristus ialah ada ciptaan baru dan memperoleh penebusan dosa serta jaminan keselamatan. Menjadi ciptaan baru sama juga artinya dengan hidup dalam pertobatan. Meninggalkan segala hal yang buruk yang tidak berkenan kepada Allah dan kembali kepada jalan kebenarannya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita adalah ciptaan yang baru, kita yang sudah diselamatkan oleh Yesus. Mari kita mengucap syukur, memberi yang terbaik buat Dia.